Mengapa satu-satunya agama hanya Yahudi? Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Mengapa satu-satunya agama di jagat raya ini hanya agama Yahudi? Di Alkitab itu ada 6 ayat yang menulis tentang agama Yahudi. Catat, di Alkitab ada 6 ayat yang menulis tentang agama Yahudi, yaitu Yohanes 3 ayat 1, Kisah Rasul 2 ayat 11, Kisah 6 ayat 5, Kisah 13 ayat 43, dan Galatia 1 ayat 13 dan 14. Ada 6 ayat di Alkitab yang menulis tentang agama Yahudi. Justru agama Yahudi itu ditulisnya semuanya di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama sama sekali tidak ada ayat yang menulis tentang agama Yahudi. Nah, ini beberapa pertanyaan. Nomor 1, kapan mulai ada agama Yahudi? Dimulai sejak Yesus Roh, ya, memakai nama sebutan Yahweh, menulis dengan jarinya di Gunung Sinai. Keluaran 31 ayat 18. Itu adalah awal mula Taurat, yaitu hukum dan ritual orang beragama. 2. Dari mana asal-usul agama itu disebut agama Yahudi? Esra 5 ayat 1 menulis sebutan Yahudi berasal dari orang-orang yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem yang menyebut dalam nama Allah Israel, Basum Allah Israel, basmalah, bismillah. Jadi agama Yahudi itu orang-orang Israel yang tinggal di Yehuda yang menyebut bismillah, basum Allah, basmalah. Jadi kalau Anda mendengar kata bismillah, itu miliknya orang Yahudi, itu asal mula agama Yahudi. Jadi agama Yahudi itu yang menyebut, ya, nama Allah dengan basmalah, bismillah, basum Allah. Esra 5 ayat 1. Jadi agama Yahudi adalah agama orang Israel di daerah Yehuda dan Yerusalem yang beriman dan menyebut basmalah, bismillah, kepada Allah Israel, yaitu Yesus Roh, nama sebutan Yahweh. Jadi kata basmalah, bismillah adalah 100% milik agama Yahudi. Tepuk jidat. 3. Sebelum agama Yahudi, apa ada agama lain? Tidak ada. Tidak ada agama sebelum agama Yahudi. Tetapi banyak yang mengklaim salah satunya agama Zoroaster. Nomor 4. Syarat sebuah agama itu apa? Kesatu, ada Allah yang disembah dan punya nama. Ya, agama Yahudi punya Allah yang disebut Yesus yang Roh, nama sebutan untuk Yahweh. Ya, Keluaran 3 ayat 15. Yang kedua, harus punya hukum dan ritual agama, yaitu Taurat. Yang ketiga, harus punya kitab suci, yaitu Alkitab Perjanjian Lama. Keempat, harus punya nabi sendiri, hasil ditunjuk sendiri oleh Yesus Roh, nama sebutan untuk Yahweh. Matius 2:3 ayat 34. Nomor 5, siapa yang mendirikan agama Yahudi? Yesus Allah yang Roh sendiri yang mendirikan agama Yahudi, memakai nama sebutan Yahweh. Nomor 6, dari kapan sampai kapan berlangsungnya agama Yahudi? Dari 1500 tahun sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi, maka agama Yahudi bubar jalan tahun 70 Masehi. Sebuah agama itu hanya temporere, hanya sementara, tidak ada agama abadi, dan satu-satunya agama di jagat raya cuman agama Yahudi. Apakah setelah agama Yahudi ada muncul agama lain? Yesus Tuhan Allah hanya mendirikan satu agama, yaitu agama Yahudi. Jadi setelah era agama Yahudi tidak ada lagi agama yang didirikan oleh Yesus Tuhan Allah. Namun demikian ada 4.300 klaim
agama di dunia saat ini, padahal klaim mereka itu tidak bisa memenuhi syarat 4 syarat sebuah agama sebagaimana agama Yahudi. Mereka mengklaim saja punya agama, tapi tidak bisa memenuhi 4 syarat sebuah agama. Karena mustahil, ya, tidak bisa memenuhi 4 syarat itu, mustahil kan? Maka sebuah agama, maka ada saja yang melakukan copy paste edit terhadap Alkitab. Salam Pendeta Tan Hoi Nai HTD. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya agama di jagat raya cuman Yahudi, ya. Sekarang ada 4.300 keyakinan sekarang ini yang mengklaim sebuah agama. Cek saja, punya Allah yang punya nama enggak? Waduh, enggak ada, Pak. Allah kami enggak ada yang punya nama. Ya, Anda tidak memenuhi syarat. Punya kitab suci sendiri enggak? Waduh, enggak ada, Pak. Ya. Punya nabi sendiri enggak? Milih sendiri, enggak boleh sama. Enggak ada, Pak. Punya hukum dan ritual sendiri enggak? Enggak boleh niru, enggak boleh jiplak, enggak boleh copy paste edit dari yang sudah ada. Enggak bisa, Pak. Nah, ada 4.300 agama di jagat raya ini yang cuman mengklaim. Ya, lalu banyak yang melakukan copy paste edit dari Alkitab, satu-satunya kitab suci. Agama Yahudi syaratnya terpenuhi semua, harus punya Allah yang punya nama betul, namanya Yahweh. Itu nama sebutan untuk Yesus. Punya kitab sendiri betul, diturunkan oleh Yesus sendiri. 26 nabi menulis 39 kitab. Agama Yahudi, gitu. Punya ritual dan aturan hukum, Pak. Betul, Taurat dimulai dengan Yesus menulis dengan jari Allah, dengan jarinya. Keluaran 31 ayat 18. Punya nabi sendiri, ya, punya Allah yang punya nama, punya kitab sendiri, punya aturan atau hukum-hukumnya. Itu yang paling utama. Pernik-pernik yang lain banyak, gitu. Tapi 4 pilar utama sebuah agama ini tidak bisa dipenuhi oleh 4.300 agama yang sekarang ini mengklaim sebagai agama di seluruh jagat raya. Sebelum agama Yahudi ada agama enggak? Katanya ada, mengklaim Zoroaster salah satunya, tapi tidak bisa memenuhi karena Allahnya enggak punya nama, enggak punya kitab suci, enggak punya nabi, ya, tidak punya ritual atau aturan hukum-hukum. Oke, setelah era agama Yahudi ada agama enggak? Ada 4.300. Tapi tidak memenuhi syarat, tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Harus ada 4 pilar utama sebuah agama. Saya ulang, punya Allah yang punya nama. Dari ini aja udah nggak ada yang bisa memenuhi syarat. Allah itu harus punya nama. Punya kitab suci sendiri. Ya, tidak boleh niru-niru, nggak boleh. You know. Punya nabi sendiri, nggak boleh nabinya sama dengan ya nabi-nabi sebelumnya, nggak boleh. Lalu punya aturan ritual atau hukum-hukum yang disebut Taurat. Tambahan lain apa, Pak? Ya, punya tempat ibadah. Oh, tempat ibadah bisa, Pak, kita bisa bikin. Tapi aturan Taurat nggak bisa, Pak. Halal haram lah, ya, apalah, puasa lah, disunat lah, itu semua aturan Taurat. Jadi agama Yahudi mulai dari 1500 sebelum Masehi, berarti Adam sampai Musa nggak ada orang beragama, nggak ada. Jadi kalau ajarannya Batuk Nonong Sidik BNS, ya, Ibrahim beragama, ya, itu cuman modal bau mulut doang. Jadi Ibrahim itu tidak punya agama, tapi dia penyembah Yesus betul. Nuh itu tidak punya agama. Era agama itu sejak Musa. Karena sebuah agama itu harus punya aturannya, punya Taurat, ya toh, kemudian punya nabi, ya toh, dan punya tadi ya, hukum, nabi, kitab suci. Ya, era Adam apakah sudah ada ditulis kitab suci Taurat? Belum ada. Maka agama itu era Musa, ya, Bapak Saudara. Orang-orang di zaman Adam, di zaman Nuh, di zaman Ibrahim atau Abraham, Ishak, Yakub sampai Yusuf itu
belum punya agama, Pak. Tepuk jidat, ya tepuk jidat ini. Agama mulai Musa sampai Maleaki udah stop. Bubar jalan tahun 70 Masehi. Bersamaan keluarnya Septuaginta. Saat itu juga agama Yahudi bubar jalan. Habis itu ada agama baru nggak muncul, Pak. Tidak ada. Kristen bukan agama. Makanya Taurat batal. Ya, Tauratnya batal. Tetapi Kristen Allahnya punya nama betul. Punya ritual agama nggak? Enggak. Punya kitab suci? Punya. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Nyambung. Ya. Punya nabi? Punya. Ya. Nabi-nabinya banyak. Perjanjian baru ada 10. Clear? Tapi nabi-nabi perjanjian baru tidak semua dari Yahudi. Kisah 13 ayat 1 itu ada disebut 5 nama, itu salah satunya adalah Niger siapa itu, dari Niger itu kan Ethiopia ya. Itu kemudian ada juga ada yang dari Italia, lalu ada dari Simon Niger, kemudian Lukius siapa itu dari Kirene. Kirene itu Libya. Mereka adalah mungkin masih turunan Yahudi tapi tidak dari Israel. Jadi pernyataan yang mengatakan semua nabi dari Israel itu salah. Itu ada nabi di luar Israel. Menachem itu dari Itali. Mungkin dia Yahudi keturunan, Pak. Bisa jadi, tapi bukan dari Israel. Ya, lalu Yesus memilih nabi-nabi yang non-Yahudi banyak. Sampai hari ini Yesus memilih nabi, masih memilih nabi. Very clear, satu-satunya agama di jagat raya cuman agama Yahudi. Tapi yang mengklaim banyak, betul. Tapi tidak bisa memenuhi syarat. Apa tadi syaratnya? Harus punya Allah yang punya nama. Waduh, Pak, nyerah, Pak. Punya kitab suci sendiri, jangan nyamain kitab orang lain. Punya nabi sendiri dan punya ritual aturan yang disebut Taurat. Jangan niru, ya. Jangan copy paste edit. Bikin sendiri. Allahmu suruh bikin sendiri. Ada 4.300 yang mengklaim agama di jagat raya saat ini. Tapi tidak satupun yang bisa memenuhi syarat. Jadi era beragama sudah selesai. Sekarang ini era orang beriman. Iman pada siapa, Pak? Pada Yesus Kristus. Tok, kalau mau selamat, imannya pada Yesus. Iman pada Bapa nggak laku. Iman pada Tritunggal, nggak laku. Penyembah Bapa pasti ke neraka, penyembah Tritunggal pasti ke neraka. Kalau mau selamat, sembah Yesus, titik. Nggak pakai muter-muter, nggak pakai koma. Sembah Yesus Kristus, the only one Lord and God, Almighty God, our Savior. Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa, Alfa Omega, Juru Selamat kita. Jangan cuma Yesus Tuhan Juru Selamat lah. Allahmu Bapa, neraka kamu. Yesus cuma Tuhan Juru Selamat, Allahnya Tritunggal, go to hell kamu. Ya, padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.